Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, alhamdulillah bertemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran IPS kelas 5, yaitu di pertemuan ke-9. Di pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap kehidupan penduduk ya. Semoga di pertemuan kali ini kalian selalu diberikan kesehatan dan selalu semangat untuk belajar di rumah meskipun tidak bertatap muka bersama Bapak. Nah, anak-anak, Bapak akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengaruh di bidang ekonomi ya. Kondisi geografis Indonesia membuat negara Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki garis pantai yang panjang dan laut yang luas, sehingga banyak penduduk Indonesia yang bekerja sebagai nelayan. Mereka memanfaatkan hasil laut seperti ikan, kerang, udang, cumi, dan rumput laut. Itu sebagian besarnya ya. Nah, anak-anak, ada beberapa perbedaan cara nelayan masa lalu dan masa kini dalam kegiatan melautnya ya. Nelayan masa lalu. Ini Bapak kasih gambar seperti ini. Yang sebelahnya adalah nelayan masa kini, seperti ini juga gambarnya. Mungkin kalian dalam gambar juga bisa membedakan. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan perbedaannya ya. Nelayan masa lalu, melaut pada malam hari. Yang keduanya, menangkap ikan di dekat pantai. Yang ketiganya, menggunakan perahu layar dengan bantuan angin dan tidak memakai radar. Sedangkan nelayan masa kini atau masa sekarang, melautnya itu kapan saja, bisa siang hari, bisa malam hari, melaut hingga ke tengah laut, tidak di dekat pantai saja, menggunakan kapal mesin ya, dengan bahan bakar minyak BBM ya, dan menggunakan atau memakai radar. Itu perbedaannya ya, nelayan masa lalu dan nelayan masa kini. Selanjutnya anak-anak, kondisi tanah yang subur membuat penduduk Indonesia banyak menjadi petani ya, banyak menjadi petani. Dan ternyata ada perbedaan juga antara petani masa lalu dan petani masa sekarang atau masa kini. Nah, petani masa lalu, Bapak contohkan gambarnya seperti itu, ada kerbau. Sedangkan petani masa kini, kemarin seperti itu, menggunakan traktor ya. Bapak akan jelaskan perbedaannya. Petani masa lalu, membajak sawahnya menggunakan kerbau. Yang keduanya, menanam padi menggunakan tangan secara manual ya. Yang ketiganya, menjemur atau mengeringkan padi itu di bawah sinar matahari. Dan yang keempatnya, memanen padinya itu menggunakan arit atau serulit. Sedangkan pada di masa kini, membajak sawahnya itu menggunakan traktor. Menanamnya juga sama, menggunakan mesin tanam bibit ya, bibit padi ya, ada mesinnya. Yang ketiga, mengeringkannya juga dengan mesin, mengeringkan padinya dengan mesin. Dan yang keempat, memanennya juga dengan mesin ya, itu perbedaannya. Kalian dilihat dari gambar juga sudah berbeda ya. Nah, anak-anak, selanjutnya adanya perkembangan dalam teknologi pertanian dan pelayaran memberi pengaruh positif dan negatif bagi kehidupan penduduk. Yang pertama, pengaruh positifnya ya, Bapak akan jelaskan satu persatu. Waktu tanam menjadi lebih singkat. Yang pertama, yang kedua, menghemat waktu dan tenaga petani. Yang ketiganya, kegiatan melaut dapat dilakukan kapan saja. Dan yang keempat, hasil tangkapan ikan lebih banyak. Yang kelima, lebih banyak nelayan yang dapat melaut ya. Itu pengaruh positif. Pengaruh negatifnya, yang pertama, membutuhkan biaya besar untuk membeli mesin karena menggunakan mesin ya. Yang keduanya,
menimbulkan polusi udara dari mesin, ya. Yang ketiganya, kebocoran BBM dari kapal dapat mencemari laut. Dan yang keempatnya, penangkapan ikan itu bisa secara berlebihan, ya. Itu pengaruh negatifnya. Nah, anak-anak, sekarang yang kedua kita akan bahas tentang pengaruh di bidang sosial. Tadi di bidang ekonomi, sekarang di bidang sosial, ya. Arus urbanisasi yang tinggi menyebabkan berkurangnya penduduk yang bekerja di bidang pertanian. Apa itu urbanisasi? Urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Jadi penduduk itu pindah dari desa ke kota yang mengakibatkan penduduk banyak yang bekerja di bidang industri dan perdagangan, jadi tidak bekerja lagi di bidang pertanian karena berpindah dari desa ke kota, sehingga pekerjaan juga berpindah juga sama, kebanyakan bidang industri, ya, tadi udah Bapak jelaskan. Nah, selanjutnya perubahan kehidupan sosial penduduk memiliki dampak positif dan negatif. Yang pertama, dampak positifnya, jumlah tenaga kerja yang tersedia banyak. Yang keduanya, jenis mata pencaharian penduduk itu lebih bervariasi atau bermacam-macam, ya. Nah, dampak negatifnya, yang pertama, persebaran penduduk yang tidak merata karena tadi perpindahan urbanisasi, ya. Dan yang keduanya, kegiatan industri menyebabkan polusi udara, ya, sehingga tercemar, ya, lingkungan kita. Itu dampak negatifnya. Nah, anak-anak, sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Semoga kalian dapat memahaminya, dan untuk kali ini tidak ada tugas, kalian hanya menyimak saja, ya. Semoga kalian dapat mengerti apa yang Bapak jelaskan. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.